Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama-Mu, dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema minggu ini, berkat yang dilipat gandakan. Markus pasal 6, ayat 30 hingga ayat yang ke-44. Dan saya membaca sebagian saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Markus 6, 38, 41, dan 42. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, setiap orang mendambakan berkat. Orang tua menginginkan berkat bagi anak-anaknya. Para mahasiswa yang kuliah kiranya dapat menyelesaikan studinya tepat waktu. Pebisnis memimpikan usahanya sukses. Para profesional mengharapkan karirnya cemerlang. Dan yang sakit mendambakan berkat kesembuhan, serta pelayan Tuhan merindukan pelayanannya diberkati. Namun seringkali kita seperti para murid Yesus. Tenaga, waktu, pengetahuan, kemampuan, dan uang terbatas. Singkatnya, yang kita miliki berkat yang terbatas, yakni 5 roti dan 2 ikan. Mustahil untuk memenuhi kebutuhan kita dan orang-orang lain di sekitar kita. Ironisnya, dalam situasi serba kurang ini, kadang-kadang kita cenderung protektif. Kita menggenggam erat apa yang kita miliki karena takut kekurangan. Namun berkat sekecil atau sebesar apapun yang kita serahkan dan percayakan kepadanya, ia akan lipat gandakan dan bahkan dapat memberkati orang banyak yang memerlukannya. Mari kita cermati kisah dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 hingga ayat yang ke-44 ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Pendahuluan. Kisah pemberian makan kepada 5.000 orang ini bukan sekedar tentang mujizat logistik, tetapi pelajaran tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui apa yang kita percayakan ke dalam tangan-Nya. Masalahnya bukan pada sedikit atau banyaknya berkat yang kita miliki, tetapi kepada siapa kita mempercayakannya. Setelah para murid melaporkan apa yang mereka kerjakan dan ajarkan, Yesus mengajak mereka ke tempat sunyi agar mereka dapat beristirahat. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, orang banyak melalui jalan darat sudah tiba di tempat itu juga. Dan melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, sebab mereka seperti domba tanpa gembala. Setelah mengajarkan banyak hal, hari mulai malam dan para murid mengusulkan agar Yesus menyuruh mereka membeli makanan di kampung-kampung di sekitar mereka. Tetapi Yesus justru mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Lalu Yesus bertanya, berapa banyak roti yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Yesus menyuruh mereka duduk berkelompok-kelompok, dan Yesus mengambil roti dan ikan itu, menengadah ke langit, dan mengucap berkat, memecah roti, memberikan kepada para murid, dan para murid membagi-bagikannya kepada orang banyak. Semua makan sampai kenyang. Bahkan ada sisa 12 bakul. Yang ikut makan ada 5.000 orang laki-laki. 2.
Berkat dimulai dari hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Kata tergerak menggambarkan belas kasihan yang terdalam dari lubuk hatinya. Di sini Yesus tidak saja melihat kerumunan ribuan orang, tetapi ia melihat kebutuhan mereka, yakni jasmani dan rohani, seperti firman-Nya dalam Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Yesus menggambarkan mereka seperti domba tanpa gembala yang tidak tahu arah dan tujuan, mudah tersesat dan disesatkan. Mereka lapar secara rohani dan juga lapar secara jasmani. Kemudian Yesus memenuhi terlebih dahulu kebutuhan rohani mereka dengan mengajar mereka untuk percaya kepadanya tentang arah dan tujuan hidup dan banyak hal lainnya. Berkat dimulai bukan dari kebutuhan kita, tetapi dari hati Yesus yang penuh belas kasihan. 3. Berkat dilipat gandakan saat mempercayakannya kepada Tuhan. Logika manusia versus logika kerajaan Allah. Murid-murid fokus pada masalah. Yesus fokus pada kesanggupannya. Murid-murid fokus pada masalah. Mereka mengatakan tempat ini sunyi, hari sudah larut, suruhlah mereka pergi membeli makanan. Tetapi Yesus fokus pada kesanggupannya. Kamu harus memberi mereka makan. Di balik perintahnya ini, Yesus tahu apa yang ia akan lakukan. Namun ia berkata demikian untuk menguji iman para muridnya dan ingin melibatkan para murid dalam mujizat ini. Dan ia ingin mengubah pola pikir mereka. Para murid berpikir, masalah ini besar, tetapi sumbernya kecil dan tidak mungkin itu akan terjadi. Tetapi Yesus ingin mereka belajar, masalah itu besar, kalau dibawa kepada Tuhan, mujizat akan terjadi. Berapa banyak roti yang ada padamu? Pergilah dan periksalah. 5 roti dan 2 ikan. Di sini Yesus bertanya, apa yang mereka punya? 5 roti dan 2 ikan benar-benar mustahil untuk mencukupi ribuan orang yang mendengarkan pengajarannya. 4. Proses pelipat gandaan. Di sini titik baliknya. Penyerahan mendahului pelipat gandaan. Pelipat gandaan melalui 4 tahap. Roti dan ikan itu diserahkan kepada Yesus. Yesus mengucap syukur, roti dipecah-pecahkan, kemudian dibagi-bagikan. Berkat yang kita percayakan kepada Tuhan akan ia lipat gandakan dan menjadi berkat bagi sesama. 5. Kelimpahan yang melampaui kemustahilan. Mereka semuanya makan sampai kenyang, artinya Yesus tidak memberi sekedar cukup untuk bertahan hidup, tetapi memenuhi kebutuhan mereka dengan melimpah, sebab Tuhan tahu kebutuhan diri mereka. Ia Tuhan yang murah hati. Ketika ia bertindak, hasilnya tidak hanya cukup, tetapi berkelimpahan. Dan mujizat ini disaksikan oleh lebih dari 10.000 orang, baik pria, wanita, dan anak-anak. Sering kita takut kekurangan, namun kisah ini mengingatkan bahwa sumber kita adalah Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Iman Kristen bukan hanya bersangkut paut hal-hal rohani saja, tetapi meliputi keduanya, rohani dan jasmani. Dan sisa 12 bakul, artinya persediaan Tuhan tidak terbatas. Para murid membagi-bagikannya kepada orang banyak, artinya mereka mendahulukan kebutuhan dan melayani orang lain, baru memikirkan dirinya sendiri. Dan para pelayan ini masing-masing menerima tambahan 1 bakul. Di sini ada satu prinsip penting, yakni bahwa mereka yang melayani Tuhan melalui cara apapun, Tuhan tidak akan membiarkan mereka kekurangan. 6. Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada pada kita. Ia mungkin meminta talenta,
waktu, tenaga, harta, dan uang kita. Sedikit berkat yang ada pada kita, apabila kita serahkan dan percayakan kepada Tuhan, Ia akan melipat gandakannya dan berguna bagi orang lain. Di sini terdapat dua prinsip penting. Satu, apa yang diserahkan kepada Tuhan dengan iman akan dilipat gandakan olehnya. Dua, berkat bukan seberapa besar atau kecilnya yang kita miliki, tetapi kepada siapa kita menyerahkan dan mempercayakannya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, setelah sekian tahun melayani di Surabaya dan sekitarnya, pimpinan meminta kami berdua kembali untuk melayani di Jakarta. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jakarta Selatan. Ada satu keluarga yang kami layani yang rumahnya berdekatan dengan kami, hanya beda blok. Mereka meminjamkan sebuah mobilnya untuk membantu pelayanan kami. Suatu saat kami diundang memimpin retreat para profesional di Jogja atau Yogyakarta. Saya tiba dengan mobil 1 hari lebih awal. Begitu tiba, saya menerima panggilan telepon dari seorang yang saya layani yang tinggal di Jakarta Selatan juga. Beliau ternyata ada di Jogja menengok kedua orang tuanya. Mendengar saya ada di Jogja, beliau minta kami datang dan sekalian mendoakan orang tuanya. Beliau bertanya, "Pak Pendeta, dari Jakarta ke Jogja naik apa?" "Naik mobil berdua dengan istri," jawab saya pendek. Beliau terkejut dan mengkonfirmasi, "Bapak menyetir mobil sendiri?" Tanya beliau dengan terheran-heran. "Ya, mampir ke Semarang 1 malam, dan baru lanjut ke Jogja," imbuh saya. "Wah, Bapak hebat. Saya belum pernah ke Jogja membawa mobil sendiri," ujarnya. "Terus Bapak membawa mobil milik Bapak sendiri?" Tanya beliau lagi. "Tidak, ini dipinjami satu keluarga yang kami layani dan juga menjadi tetangga kami," jelas saya. "Sudah berapa lama memakai mobil ini?" "Sudah lebih dari 1 tahun. Kebetulan beliau memiliki beberapa, dan beliau minta saya memakai salah satu mobilnya ini," imbuh saya. "Pak Pendeta, kalau nanti pulang ke Jakarta, datanglah ke rumah, dan saya akan membelikan mobil baru seperti yang Bapak bawa ini," sahutnya. Mendengar perkataan beliau, saya dan istri hanya bengong dan kaget. "Pak, ini serius atau bercanda?" tanya saya sembari tersenyum gembira. "Seriuslah, Pak," selorohnya dengan tersenyum juga. Seusai pimpin retreat, kami kembali ke Jakarta. Kemudian kami berdua ke rumahnya, dan beliau mengantar saya untuk memilih sendiri ke dealer Toyota. Beliau berpesan, saya membelikan mobil ini dan menyerahkannya kepada Pak Pendeta dengan tujuan membantu meningkatkan mobilitas dan pelayanan Bapak di Jakarta, sehingga Bapak dapat melayani lebih banyak orang, tegas beliau. Melalui apa yang beliau percayakan kepada Tuhan untuk menunjang pelayanan saya, Tuhan memberkati mobilitas dan jangkauan pelayanan saya makin berkembang, yang implikasinya lebih banyak jiwa yang saya dapat layani. Setelah sekian tahun, beliau undang kami di sebuah kafe. Seusai saling berbagi pengalaman, beliau mengatakan, "Pak Pendeta, mobil ini sudah lebih 5 tahun, dijual saja untuk down payment, dan nanti kekurangannya saya yang menambahnya. Silakan cari sendiri mobil yang sama atau berbeda, terserah Bapak saja," ucap beliau. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada beberapa pelajaran yang dapat saudara petik. 1. Tuhan meminta apa yang saudara miliki. 2. Kehendaknya Tuhan ingin memberkati anak-anaknya. 3. Sekecil atau sebesar apapun yang saudara serahkan kepadanya, Ia akan lipat gandakan. Dan terakhir, orang-orang yang melayani Tuhan lewat cara apapun tidak akan pernah kekurangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun pengalaman rohani yang kami bagikan kepada para pemirsa dan pendengar video kami. Kiranya Tuhan berkati mereka lengkap, jasmani dan rohani. Untuk mereka yang sakit, kesesakan dan khawatir, Engkau berikan kesembuhan dan pertolongan.
Untuk saudara-saudara yang hidup dalam dosa, Roh Kudus insafkan, ampuni, dan pulihkan mereka. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.